dan mengombinasikannya dengan sumber lain memastikan kesehatan otot dan tulang yang lebih baik serta mengurangi kejadian kram. Vitamin B12 dan saraf yang sehat menjamin kontraksi dan relaksasi otot yang lancar, sehingga membantu menghindari kram yang berkaitan dengan neuropati, yang umum terjadi pada penderita diabetes dan lansia. Mengonsumsi telur secara teratur membantu menjaga integritas saraf, sehingga mengurangi sinyal yang salah yang menyebabkan kram otot. Apakah lansia lebih mungkin mengalami kram otot jika kadar B12 mereka rendah? Bagaimana telur dapat membantu? Ya, lansia lebih rentan terhadap defisiensi B12 karena produksi asam lambung mereka menurun, yang membatasi kemampuan untuk menyerap B12. Obat-obatan umum seperti metformin atau obat reflux asam juga dapat menurunkan kadar B12. Karena pembatasan diet, mengurangi konsumsi makanan hewani dapat menyebabkan kram otot yang sering dan kerusakan saraf, yang menyebabkan sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan. Ini dapat menyebabkan anemia, yang mengurangi suplai oksigen ke otot. Meskipun daging, ikan, dan produk susu adalah sumber B12 yang sangat baik, telur adalah alternatif rendah lemak dibandingkan daging merah dan lebih mudah dicerna bagi lansia dengan pencernaan yang lebih lemah. Telur juga menyediakan kombinasi protein dan vitamin yang kaya, tidak hanya B12 untuk dukungan saraf, tetapi juga nutrisi lain untuk kekuatan otot. Salah satu cara terbaik untuk mempertahankan kadar B12 bagi vegetarian yang masih mengonsumsi produk susu tetapi menghindari daging adalah dengan mengonsumsi telur. Berapa banyak telur yang harus dimakan lansia setiap minggu untuk mendukung kesehatan otot tanpa meningkatkan kekhawatiran tentang kolesterol? Penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur secara moderat, sekitar 6 hingga 7 butir telur per minggu, aman untuk sebagian besar orang dan tidak berdampak signifikan pada kadar kolesterol lansia yang sehat. Bagi mereka yang memiliki kondisi jantung atau kolesterol tinggi, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Namun, mengganti telur daripada daging olahan tetap menjadi pilihan yang ramah jantung. Apakah telur dapat membantu lansia dengan kram kaki malam hari? Ya, kram kaki malam hari sering dikaitkan dengan pemulihan otot yang buruk, ketidakseimbangan elektrolit, dan disfungsi saraf. Karena telur menyediakan protein, perbaikan otot, B12, vitamin D, dan kalsium untuk fungsi otot, mengonsumsi telur untuk sarapan atau makan malam dapat membantu menyeimbangkan nutrisi dan mendukung pemulihan otot semalaman, yang pada akhirnya membantu lansia, bahkan dengan penyakit ginjal, mengurangi kram malam hari. Untuk sebagian besar lansia, telur adalah makanan yang sangat bermanfaat yang mendukung kesehatan otot, saraf, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan manfaatnya, lansia sebaiknya mengonsumsi telur 6 hingga 7 kali seminggu, dikombinasikan dengan makanan padat nutrisi lainnya seperti sayuran berdaun hijau, produk susu, dan kacang-kacangan, tetap terhidrasi, serta menjaga asupan elektrolit yang seimbang. Bagi yang memiliki kolesterol tinggi, cukup konsumsi putih telur tanpa kuningnya. Konsultasikan dengan dokter. Dan bagi penderita diabetes, kombinasikan telur dengan makanan tinggi serat seperti sayuran dan biji-bijian untuk kontrol gula darah yang lebih baik. Kalium adalah mineral penting untuk kontraksi otot, pengiriman sinyal saraf, dan keseimbangan cairan tubuh. Ketika kadar kalium terlalu rendah, hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang dan kram. Telur adalah tambahan makanan sederhana dan efektif untuk mengurangi kram otot secara alami. Tetapi selanjutnya mari kita berbicara tentang pisang. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium, atau sekitar 12% dari kebutuhan harian yang dianjurkan. Dengan menjaga kadar kalium yang cukup, makan 1 hingga 2 pisang per hari dapat sangat membantu lansia menghindari kram akibat dehidrasi, mencegah kejang otot, dan mengatur kontraksi otot. Kalium juga membantu mengirimkan sinyal listrik antara saraf dan otot. Ketika kadar kalium turun, saraf tidak dapat mengirimkan pesan dengan efektif,
sehingga menyebabkan otot menjadi kaku dan lebih mudah mengalami kram. Lansia lebih rentan terhadap kekurangan kalium akibat nafsu makan yang menurun, asupan makanan yang tidak memadai, efek samping obat seperti diuretik untuk tekanan darah tinggi, atau dehidrasi karena berkeringat berlebih. Dengan memasukkan pisang ke dalam diet mereka, lansia dapat secara alami mengembalikan kadar kalium dan mendukung fungsi otot normal. Kram yang sering terjadi dan sinyal saraf yang terganggu meningkatkan risiko kontraksi otot yang tidak disengaja dan kekakuan otot. Setiap pisang juga mengandung sekitar 32 mg magnesium yang membantu mencegah kekakuan dan kejang otot. Karena banyak lansia tidak mendapatkan cukup magnesium, makan pisang bersama makanan tinggi magnesium lainnya seperti kacang-kacangan dan sayuran hijau dapat membantu mengurangi kram dan meningkatkan fungsi saraf serta relaksasi otot. Magnesium juga membantu mengurangi rangsangan berlebih pada otot, mencegah kram mendadak, mendukung produksi ATP yang menyediakan energi untuk kontraksi otot, serta mengatur keseimbangan kalsium dan kalium yang penting untuk fungsi otot yang tepat. Bagaimana vitamin B6 dalam pisang berkontribusi terhadap fungsi saraf dan pemulihan otot? Vitamin B6 adalah nutrisi penting. Kram kaki malam hari seringkali berkaitan dengan ketidakseimbangan elektrolit, rendahnya kadar kalium dan magnesium, sirkulasi darah yang buruk, serta dehidrasi. Karena pisang mengandung kalium, magnesium, dan karbohidrat yang mendukung hidrasi, makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat membantu merilekskan otot, mengurangi intensitas kram, menyeimbangkan elektrolit, mencegah kejang malam hari, dan meningkatkan kualitas tidur dengan mengurangi ketegangan otot. Setiap pisang mengandung sekitar 0,4 mg vitamin B6, yang hampir memenuhi 30% kebutuhan harian lansia. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin B6 yang rendah dapat menyebabkan peningkatan kram dan kejang otot akibat disfungsi saraf, serta meningkatkan peradangan yang membuat otot lebih rentan terhadap rasa sakit dan kekakuan. Vitamin B6 juga meningkatkan produksi sel darah merah, yang membantu pemulihan otot lebih cepat setelah beraktivitas dan memastikan bahwa otot mendapatkan suplai oksigen secara efisien. Pisang adalah sumber alami vitamin B6 yang membantu mencegah masalah otot yang terkait dengan saraf. Pisang juga membantu mengembalikan kadar kalium dan magnesium yang mengurangi kram akibat ketidakseimbangan elektrolit. Selain itu, pisang mengandung gula alami dan air yang membantu menjaga hidrasi dan menyeimbangkan kadar natrium. Semua penting untuk kontraksi dan relaksasi otot pada lansia. Sebuah studi tahun 2018 menemukan bahwa lansia dengan asupan vitamin B6 yang rendah mengalami lebih banyak kram kaki. Menjaga hidrasi yang baik sangat penting untuk fungsi otot yang optimal, dan pisang membantu otot tetap bekerja dengan lancar. Jika dehidrasi menjadi penyebab kram otot, minum cukup air sama pentingnya. Untuk hasil terbaik, lansia disarankan minum setidaknya 6 hingga 8 gelas air per hari. Makan pisang bersamaan dengan air atau air kelapa, yang juga mengandung elektrolit, dapat lebih mendukung hidrasi dan keseimbangan elektrolit. Dengan menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit, lansia dapat mencegah kram otot akibat dehidrasi. Berapa banyak pisang yang sebaiknya dikonsumsi lansia setiap hari untuk membantu mencegah kram kaki? Karena pisang mengandung gula alami, lansia dengan diabetes harus mengonsumsinya dalam jumlah sedang, bersama makanan tinggi serat seperti kacang-kacangan atau biji-bijian utuh, untuk mencegah lonjakan gula darah. Untuk lansia yang sering mengalami kram, makan 1 pisang per hari, menjaga hidrasi, dan menjaga diet seimbang dapat sangat meningkatkan kesehatan mereka. Namun, asupan ideal bisa bervariasi, tetapi secara umum, 1 pisang per hari sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kalium dan magnesium guna mendukung kesehatan otot. Kacang-kacangan dan biji-bijian adalah tambahan makanan kuat lainnya yang dapat meningkatkan kesehatan otot secara signifikan dan mencegah kram. Kaya akan magnesium, kalium, protein, dan lemak sehat, kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung relaksasi otot, sirkulasi darah, dan keseimbangan elektrolit.
Mari kita lihat bagaimana almond, biji labu, kacang mete, dan kacang-kacangan lainnya dapat menjaga kekuatan otot dan mencegah kram. 3 jenis kacang dan biji juga dikenal dapat meningkatkan fungsi otot dan mengurangi frekuensi kram. Kandungan magnesium per porsi. Biji labu mengandung 168 mg, 40% dari kebutuhan harian. Almond mengandung 77 mg, 20% dari kebutuhan harian. Kacang mete mengandung 74 mg, 19% dari kebutuhan harian. Mengonsumsi 1 genggam kecil kacang setiap hari dapat membantu mengembalikan kadar magnesium dan menjaga otot tetap rileks dan sehat. Meskipun pisang sering dikaitkan dengan kalium, kacang-kacangan dan biji-bijian adalah salah satu sumber magnesium alami terbaik, menjadikannya cara mudah untuk mencegah kram. Bagi lansia yang mengalami kram setelah beraktivitas fisik, kacang-kacangan dan biji-bijian sangat bagus untuk mengembalikan elektrolit karena tinggi magnesium dan kalium, mengandung lemak sehat yang mengurangi peradangan otot, menyediakan protein yang membantu memperbaiki otot. Kacang-kacangan dan biji-bijian juga memberikan kalium yang penting dengan kandungan persajian. Pistachio 290 mg, almond 200 mg, kacang mete 160 mg. Elektrolit seperti magnesium dan kalium hilang melalui keringat, jadi penting untuk mengisi kembali setelah beraktivitas. Lemak sehat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian mendukung aliran darah, memastikan otot menerima cukup oksigen dan nutrisi untuk berfungsi dengan baik. Asam lemak omega-3 yang ditemukan dalam kenari dan biji rami mengurangi peradangan otot, sementara lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi risiko kram. Makan segenggam kecil kacang atau menambahkan biji-bijian ke dalam makanan dapat membantu memulihkan mineral yang hilang dan menjaga otot tetap bebas kram. Lansia yang secara rutin mengonsumsi kacang dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi risiko kram, terutama di malam hari. Apakah makan kacang-kacangan dan biji-bijian dapat membantu mengurangi peradangan yang menyebabkan kelelahan otot dan kram? Ya, peradangan kronis merusak jaringan otot, membuat lansia lebih rentan terhadap kram dan nyeri otot. Kacang-kacangan dan biji-bijian mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang mengurangi stres oksidatif pada otot, mempercepat pemulihan otot, dan mendukung kesehatan otot jangka panjang, sehingga mencegah kram yang sering terjadi pada lansia dengan artritis atau nyeri otot kronis. Meskipun semua kacang-kacangan dan biji-bijian menawarkan nutrisi penting, menambahkan almond ke dalam diet dapat memberikan manfaat antiinflamasi alami. Beberapa kacang sangat baik untuk kesehatan otot berkat kandungan magnesium, kalium, dan proteinnya yang tinggi. Kacang dan biji terbaik untuk mencegah kram kaki meliputi biji labu, tertinggi dalam magnesium, 168 mg per ons. Almond, sumber magnesium dan kalium yang hebat. Pistachio, salah satu kacang terbaik untuk kalium, 290 mg per ons. Kacang mete, tinggi magnesium. Kenari, tinggi kalium dan lemak sehat yang mendukung sirkulasi. Untuk manfaat optimal, lansia sebaiknya mengonsumsi berbagai jenis kacang dan biji untuk mendapatkan berbagai nutrisi yang mendukung kesehatan otot. Berapa banyak kacang dan biji yang sebaiknya dimakan lansia setiap hari untuk menghindari kram kaki? Kacang dan biji sangat padat nutrisi, jadi pengendalian porsi sangat penting. Disarankan agar lansia makan segenggam kecil kacang per hari, sekitar 20 butir almond, atau 2 sendok makan biji-bijian. Taburkan biji rami, chia, biji labu, dan lainnya ke dalam makanan untuk manfaat tambahan. Manfaat makan kacang-kacangan dan biji-bijian untuk kesehatan otot meliputi membantu penyerapan nutrisi dan keseimbangan elektrolit saat makan, membantu menghindari kram kaki di malam hari dengan menjaga otot tetap rileks setelah aktivitas, membantu mengembalikan elektrolit yang hilang, membantu pemulihan otot. Meskipun kacang dan biji banyak manfaatnya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
Kandungan kalorinya tinggi, sehingga makan berlebihan dapat menyebabkan kenaikan berat badan. Pilih kacang tanpa garam atau biji-bijian alami, karena kacang asin dapat menyebabkan dehidrasi dan meningkatkan risiko Crohn. Bagi yang alergi kacang, pertimbangkan sumber kalium dan magnesium lain. Serat tinggi dalam kacang bisa menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan bagi lansia dengan pencernaan sensitif. Bagi lansia yang ingin mengurangi kram otot secara alami, makan segenggam kecil kacang tanpa garam atau kacang panggang kering dalam jumlah moderat bisa memberikan manfaat maksimal tanpa efek samping negatif. Menambahkan kacang atau biji ke dalam makanan sehari-hari adalah cara sederhana dan lezat untuk mendukung kesehatan otot.